melalui improvement kecil atau incremental kecil yang terjadi secara frekuensial, secara continuous gitu, yang kemudian aplikasi itu bisa dirilis. Jadi nggak langsung bikin satu, ibaratnya ketika bikin software itu nggak langsung software besar gitu, tapi itu dipecah-pecah lagi menjadi bagian-bagian kecil, di mana bagian-bagian kecil itu akan menerima perubahan adaptif terhadap perubahan. Jadi nggak kaku, oh nggak bisa nih plan awal adalah A plus B, nggak bisa A plus B plus C gitu. Nah itu adalah agile. Jadi agile filosofinya ya, jadi dia adaptif terhadap perubahan dan dia berfokus pada pengembangan incremental yang secara continuous dan secara di breakdown menjadi development part yang lebih kecil gitu. Nah, orang-orang atau sebagian besar itu sering berpikir bahwa Scrum dan Agile itu adalah hal yang sama gitu ya. Karena Scrum sendiri itu juga berfokus pada continuous improvement gitu, yang merupakan core prinsip dari Agile itu sendiri. Akan tetapi Scrum itu adalah sebuah framework yang membantu kita untuk menyelesaikan sebuah task, sebuah pekerjaan atau getting work itu done, sedangkan agile itu adalah filosofinya itu tadi. Gitu. Nah, jadi kita nggak ketika kita ingin go agile, being agile itu kita nggak bisa hanya kita harus agile gitu, cuma hanya termotivasi berkata-kata gitu ya. Tapi untuk being agile, go agile itu, to be agile itu takes dedikasi gitu dari seluruh tim untuk mengubah kita dalam berpikir bagaimana kita dalam mendeliver value atau mendeliver aplikasi itu sendiri kepada customer kita. Nah, framework seperti Scrum ini itu akan membantu kita untuk membuat cara kita berpikir itu tadi dan untuk membantu kita dalam start thinking ya, untuk memikirkan bagaimana cara kita mendeliver sebuah value itu tadi ke customer dan membantu kita untuk membangun prinsip-prinsip dari Agile itu tadi dalam komunikasi sehari-hari pada pekerjaan kita. Nah, dari framework atau metodologi dari Agile itu sendiri itu salah satunya adalah Scrum ini ya. Nah, tapi ada beberapa metode lain, ada juga Kanban, tadi sempat saya sebutkan ya, ada Kanban, ada XP atau Extreme Programming, kemudian ada juga FDD atau Feature Driven Development, ada juga AUP, Agile Unified Process gitu. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya Scrum, framework Scrum itu sendiri. Oke. Nah, Agile itu karena dia sebuah filosofi ya, dia punya manifesto gitu, Agile Manifesto yang disebut dengan Agile Manifesto gitu, yang dibuat di tahun 2001 oleh 17 software developer gitu ya. Mereka bilang bahwa mereka punya pemikiran, punya cara untuk membuat sebuah software itu dengan melakukan dan membantu anggota lain untuk melakukannya melalui pekerjaan dengan beberapa core value yang ada 4, di mana dalam melakukan pekerjaan itu, dalam membantu rekan-rekan kita itu tadi, kita mempunyai 4 filosofi ini, 4 manifesto ini, yaitu individual and interaction. Jadi masing-masing dari anggota tim itu maupun stakeholder dan juga interaksi itu lebih ditekankan dibanding dengan proses itu sendiri dan juga alat-alat atau tools-tools yang digunakan itu. Artinya, kita memang ada proses,
ada proses dalam SDLC misalkan ya, ada tools-tools yang kita gunakan, tapi dibandingkan dengan kita berfokus pada misalkan best practice penggunaan tools, itu mungkin memang akan digunakan, tapi daripada kita mencari cara gimana sih biar tools ini bisa manfaatnya lebih tinggi, misalkan berpikir seperti itu ya, mencari research dengan hal-hal seperti demikian, itu lebih diprioritaskan adalah individu-individu itu sendiri bersama dengan interaksinya gitu, dibandingkan dengan mencari manfaat, mencari best practice dari tools atau dari sebuah proses gitu. Jadi interaksi di sini adalah hal yang sangat ditekankan dalam Agile filosofi, Agile metodologis itu sendiri gitu. Yang selanjutnya adalah working software over comprehensive documentation. Jadi di sini lebih menekankan untuk mengerjakan atau developing dari software itu sendiri dibandingkan membuat sebuah dokumentasi yang komprehensif atau luas gitu ya. Dan selanjutnya adalah customer collaboration over contract negotiation. Jadi berkolaborasi aktif dengan customer. Jadi kayak ketika kita ada incremental proses gitu ya, kita terus berinteraksi, nggak hanya oke, satu bagian project selesai selama 1 bulan baru interaksi lagi, tidak. Jadi kita lebih proaktif untuk berkolaborasi dengan customer kita gitu. Jadi customer kita itu tahu kita itu ada di stage mana, kita itu sedang menghadapi obstacle apa, dan kita juga tahu dari customer apa hal yang perlu diimprove, apa hal yang di sini masih seharusnya tidak perlu dilakukan gitu ya. Dibandingkan dengan kita ngobrol tentang kontrak, negosiasi kontrak. Nah, gitu ya. Customer collaboration itu lebih diutamakan gitu. Responding to change over following a plan. Jadi di Agile ini seperti di quiz tadi ya, ini adalah adaptif gitu ya. Adaptif, cepat, sensibel gitu ya terhadap perubahan dibandingkan dengan mengikuti plan yang ada. Jadi nggak kaku gitu, dia lebih fleksibel terhadap perubahan. Nah, jadi 4 itu tadi, value yang ada di kiri ya, value yang ada di kiri dan value yang ada di kanan, itu semuanya memang semua ada. Jadi process and tool, comprehensive documentation, contract negotiation, following a plan itu tetap ada. Hanya saja yang di bagian kiri itu yang lebih ditekankan, yang lebih bernilai lebih, yaitu tadi yang warna kuning ya, individual and interaction, working software, kolaborasi dengan customer, dan responsif terhadap perubahan, itu lebih ditekankan di sini. Kalau teman-teman bisa flashback lagi ke materi sebelumnya, metode yang paling awal SDLC adalah waterfall gitu kan, dimana dia benar-benar following a plan gitu kan, harus step awal, requirement analisis harus selesai dulu, desain baru harus selesai dulu, dan seterusnya, dimana untuk perubahan itu harus benar-benar selesai di satu step. Sedangkan kalau yang Agile ini dia lebih adaptif terhadap perubahan, artinya karena dia sudah dijadikan part-part kecil gitu kan ya, secara incremental, perubahan itu pun juga bisa diterima pada proses increment itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau tadi sempat saya sebutkan being agile, to be agile gitu ya, go agile itu nggak hanya sebuah pemikiran atau kata-kata, ayo kita harus agile, kita harus cepat, kita harus adaptif gitu ya. Tidak hanya seperti itu, tapi to be agile itu sebenarnya artinya seperti apa sih? Jadi yang pertama di situ disebutkan ya bahwa sebuah tim itu self-organize, artinya bisa mengontrol diri, mengorganisasikan diri, menempatkan diri gitu ya. Jadi nggak harus being control sama atasan gitu ya. Jadi punya inisiatif sendiri, dia tahu posisinya, dia tahu tugasnya gitu ya. Jadi dia bisa memanage dirinya gitu dengan interaksi yang baik.
Dan dengan interaksi yang baik ini tentunya komunikasi dalam sebuah tim itu juga akan improve, akan naik gitu. Nah, kemudian to be agile itu juga berarti harus to be focus on development, jadi fokus ke proses pengembangan yang melalui proses ini itu kita bisa mendeliver software, memberikan handover software ke klien kita sesuai dengan business value yang ada secara iterasi, secara incremental. Jadi setiap diiterasi, setiap increment atau setiap sub fitur, sub produk yang kita udah breakdown tadi, kita bisa deliver progresnya gitu. Jadi customer itu tahu dengan cepat, misalkan kalau tadi kita sebutkan sprint 2 minggu, kenapa itu sprint ya, nanti akan kita bahas. Misalkan dalam 2 minggu sekali, customer kita tahu ada sub produk yang bisa rilis gitu. Jadi dia udah bisa mencoba sebagian fiturnya, seperti itu. Nah, kemudian to be agile itu juga berarti bahwa kita punya kolaborasi dengan customer yang aktif gitu, untuk mendapatkan kemungkinan dari mereka bahwa ada improvement atau ada feedback dari proses development yang ada, sehingga ketika proses development itu terjadi, kita sudah bisa menerima feedback, bisa menerima masukan, saran, atau mungkin enhancement dari proses development yang ada, dari fitur yang ada gitu. Dan yang paling penting to be agile itu adalah be flexible. Jadi kita lebih fleksibel terhadap perubahan, dan juga ketika kita sudah fleksibel terhadap perubahan itu, kita meresponnya pun juga harus as soon as possible, dengan cepat gitu. Jadi kita benar-benar time manajemennya harus bagus gitu di agile ini. Gitu. Kalau berdasarkan statistik ya, dengan menggunakan agile, bisa teman-teman lihat di statistik bahwa project yang menggunakan agile itu lebih banyak yang sukses dibandingkan yang menggunakan waterfall. Dimana di sini kita bisa lihat yang warna hijau itu ada 42%, sedangkan yang waterfall ada 14% gitu. Juga bisa kita lihat di sini bahwa sebentar ya. Mohon maaf ada background anak saya menangis karena saya juga WFH ya di rumah. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa tingkat kesuksesan dari agile itu lebih tinggi daripada waterfall gitu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke Scrum Framework itu sendiri. Jadi kita sudah tahu secara garis besar bagaimana Scrum dan Agile itu sendiri, perbedaannya seperti apa secara konsep gitu. Sehingga kita sama-sama memahami, we are on the same page, bahwa Scrum itu bukan Agile dan Agile itu bukan Scrum. Scrum in 100 words. Jadi Scrum itu adalah sebuah proses dari Agile, metodologi dari Agile, framework dari Agile yang memungkinkan kita untuk deliver, untuk handover sebuah software atau sebuah project, sebuah value ke customer dengan waktu yang singkat, namun tetap berkualitas gitu. Dan di Scrum ini sendiri memungkinkan kita untuk melakukan perulangan pada pengecekan ini ya, working software-nya. Jadi setiap 2 minggu atau sampai 1 bulan batasnya biasanya, itu kita bisa melakukan incremental inspect gitu ya, secara teratur, secara berulang, untuk mengetahui mana yang seharusnya ada dan tidak ada, mana seharusnya yang perlu diperbaiki gitu. Jadi kita melakukan inspeksi terhadap proses yang ada dengan kurun waktu yang lebih cepat dan bisa dilakukan secara berulang gitu.
Nah, kemudian tim self-organize. Jadi di sini yang terpenting juga adalah itu tadi, para anggotanya, para tim itu mempunyai karakter yang self-organize. Artinya ini memang tidak secara serta-merta kita bisa menjadi seperti ini ya, tentu perlu adanya latihan, kebiasaan. Untuk shifting dari waterfall ke agile scrum itu tentunya butuh waktu untuk kita bisa self-organize gitu, kita bisa memahami gitu ya, apa task kita dan bagaimana best way gitu ya, untuk menyelesaikan task ini dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan ekspektasi klien gitu. Kemudian setiap 2 minggu atau sampai dengan 1 bulan, karena ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu sekali ya, ada juga yang mungkin 1 bulan gitu, tapi typically itu 2 minggu gitu. Setiap orang itu, setiap anggota, baik itu tim internal maupun stakeholder, itu bisa melihat hasil yang nyata gitu dari proses development dari software itu sendiri. Sehingga di situ bisa diputuskan juga, apakah dari subproduk ini bisa kita rilis ataukah harus dikerjakan ulang untuk adanya enhancement atau pengaturan tambahan gitu ya, untuk improvement, peningkatan gitu pada produk itu. Artinya bukan mengerjakan ulang secara keseluruhan, akan tetapi meningkatkan berdasarkan feedback, berdasarkan hasil analisa yang ada, di mana dengan adanya pengaturan yang lebih baik ini bisa mencapai customer expectation yang lebih baik lagi dan juga software quality yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, untuk mempelajari Scrum sendiri itu ada berbagai sumber gitu. Nah, untuk original resource-nya itu ada beberapa di sini, Agile Software Development with Scrum, Enterprise Scrum, dan Agile Project Management with Scrum yang beda versi ya. Nah, itu dibuat sendiri oleh Ken Schweizer dan Mike Pendle. Nah, itu juga salah satu dari ini ya, pionir-pionir developer di Scrum gitu. Sejauh ini sebenarnya Scrum itu sudah digunakan oleh siapa saja sih? Nah, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar itu ada Microsoft, ada IBM, Google sendiri, Yahoo, dan Salesforce, BBC, dan banyak lagi ya, itu yang sudah mengimplementasikan Scrum pada proses bisnis mereka. Jadi Scrum ini nggak hanya ini ya, terikat pada proses dari software development sendiri, Scrum sendiri juga bisa saja gitu ya, bisa saja diimplementasikan dalam kasus non-software. Namun memang ini adalah metodologi yang sebenarnya dikhususkan untuk software gitu. Nah, sebenarnya mengacu ke itu tadi ya, sebenarnya Scrum itu digunakan untuk apa sih? Nah, di sini ada commercial software. Jadi kayak aplikasi yang memang dibuat untuk diperjualbelikan, in-house development, contract development, ada website, handheld software, handheld itu jadi sebuah platform, sebuah tools, sebuah device, dia itu kayak HP gitu ya, tapi dia juga bisa ada barcode scannernya di atasnya gitu. Nah, dia itu biasanya digunakan di ini, manufaktur, biasanya digunakan di manufaktur. Nah, kemudian juga adalah satelit control software, dan masih banyak lagi ya. Jadi memang didedikasikan untuk software, tapi tidak menutup kemungkinan jika framework ini diimplementasikan untuk non-software gitu. Nah, ada Scrum Values, di mana kalau mungkin teman-teman cari mungkin ada 4, tapi pada tahun 2016 jadi Scrum ini
dicetuskan gitu ya, dicetuskan di mana value ini ya, atau nilai-nilai penting ini adalah disediakan untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Artinya dalam mempraktekkan Scrum itu kita akan menemui values-values ini yang menjadi direction atau arahan buat kita dalam menjalankan proses Scrum itu sendiri, sehingga kita bisa mencapai behavior yang diharapkan dari proses Scrum itu sendiri. Nah, ini cukup esensial untuk kesuksesan sebuah tim dalam menjalankan proses Scrum itu sendiri. Nah, yang pertama adalah values-nya adalah komitmen. Di komitmen ini karena Scrum team itu kan biasanya kecil dan dalam jumlah kecil gitu ya, dan harus agile atau cepat adaptif terhadap perubahan. Jadi setiap member di sini memainkan peran yang signifikan untuk kesuksesan sebuah tim itu sendiri. Sehingga setiap tim member itu harus mempunyai komitmen bahwa dia mampu menyelesaikan task itu secara komplit dan tidak melaksanakan dan tidak overcommit gitu ya, dan tidak overcommit. Jadi dia tahu kapasitas dia, oke, saya akan pilih task ini dan saya mampu menyelesaikannya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah, biasanya komitmen ini juga bisa kita ketahui juga ketika kita menggunakan komunikasi yang frequent communication ya, yang komunikasi yang sering, yang mengacu pada progres dari pekerjaan kita. Biasanya hal ini sering dilakukan di stand up meeting. Gitu. Di awal hari biasanya ada stand up meeting. Nah, apa itu? Nanti juga akan kita bahas tentang stand up meeting itu. Kemudian courage. Nah, jadi karena setiap tim itu harus ini ya, briefly to question the status quo or anything that hampers its ability to success. Jadi Scrum team member ini harus mempunyai rasa yang feel safe enough gitu ya terhadap sebuah hal baru. Jadi, nah Scrum team ini harus transparan terhadap apa yang menjadi obstacle-nya, terhadap progresnya, terhadap jika ada delay itu bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian fokus. Nah, jantung dari proses Scrum, ya, the heart of this proses ya, proses Scrum itu adalah sprint. Nah, dengan adanya sprint ini, pekerjaan itu atau task itu lebih terfokuskan dengan periode waktu yang spesifik gitu ya, sehingga tim itu bisa menyelesaikan a set of amount work gitu ya. Jadi sebuah kumpulan atau bundling dari sebuah pekerjaan gitu. Nah, dengan sprint itu tadi yang merupakan jantung dari Scrum ini, itu menyediakan struktur. Dengan adanya sprint tadi tersedia struktur juga task yang terstruktur, maksud saya task yang terstruktur yang fokus bagaimana plan-nya untuk menyelesaikan task yang sudah terstruktur itu tadi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, yang biasanya 2 minggu atau sampai dengan 4 minggu. Nah, openness. Nah, dengan adanya meeting harian setiap pagi yang biasanya disebut dengan daily stand up meeting, itu mendorong seluruh tim untuk speak up gitu ya, untuk lebih terbuka gitu. Namun dalam konteks progres dari pekerjaan itu atau obstacle yang ada. Nah, biasanya ketika stand up meeting itu ada beberapa pertanyaan gitu yang diajukan gitu, seperti apa yang dilakukan kemarin gitu ya, yang akan dilakukan hari ini, kemudian obstacle apa atau halangan apa, kesulitan apa yang sedang dia temui gitu kan. Sehingga
Dengan adanya hal ini, itu masing-masing tim, masing-masing anggota tim akan lebih terbuka gitu. Sehingga kita nggak ada tuh istilah developernya menghilang gitu misalkan ya, nggak ada kabar gitu. Memang tidak menutup kemungkinan karena itu kembali lagi ke pribadi dari masing-masing. Akan tetapi dengan adanya framework ini, kita bisa meminimalisir hal itu dengan menciptakan behavior yang baik, yang lebih self-organize gitu, dan lebih terbuka. Oke. Dan yang terakhir adalah respectful to one another. Alhamdulillah. Karena setiap anggota tim itu berkontribusi terhadap sebuah sprint gitu ya. Jadi kolaborasi dan pemahaman kita terhadap masing-masing tim itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri gitu ya. Mereka tahu gitu bahwa si developer A udah berhasil nih menyelesaikan sprint-nya karena kita masing-masing tahu si A, si B, si C itu udah sampai tahap mana sih, kita sama-sama tahu gitu. Sehingga ketika satu selesai, kita itu juga akan ikut celebrate gitu ya, bahwa akhirnya bisa tercapai apa yang sudah dijadikan goal tadi ya, apa yang sudah diberikan task-nya, yang sudah dijadikan komitmen untuk menyelesaikannya. Dan dengan value-values yang lain juga menciptakan respect seperti openness itu tadi ya, keterbukaan itu tadi. Kita bisa lebih respect karena kita belajar untuk menerima pendapat, menerima masukan dari setiap proses yang ada di Scrum itu sendiri, including dari product owner, mungkin dari stakeholder, atau dari Scrum Master maupun dari anggota tim lain, gitu. Nah, kemudian bagaimana sih Scrum Framework itu sendiri bekerja atau bagaimana proses yang ada di Scrum Framework? Ada 3 poin penting dalam Scrum Framework. Jadi pada framework ini itu kita akan mengenal istilah yang namanya roles, kemudian ada istilah yang namanya ceremonies atau event, kemudian ada juga artifact. Nah, 3 inilah yang akan menjadi bagian-bagian dari Scrum Framework itu sendiri. Nah, roles-nya di sini ada siapa? Ada product owner, ada Scrum Master, dan juga tim. Nah, ceremonies atau event ada apa? Ada backlog grooming, ada sprint planning sebelum sprint dilakukan, kemudian sprint itu sendiri, daily Scrum meeting atau tadi yang sempat kita singgung, yaitu daily stand up meeting gitu ya, karena biasanya dilakukan kita semua berdiri gitu ya, satu tim sama product owner, sama Scrum Master-nya, kita berdiri gitu dalam kurun waktu yang cukup singkat di pagi hari biasanya. Nah, itu kita Scrum meeting. Nah, kemudian ada juga sprint review dan ada sprint retrospective. Itu untuk event-event atau hal-hal yang dilakukan pada Scrum Framework yang dilakukan oleh orang-orang yang punya rules 3 rules tadi gitu. Nah, dari rules atau orang-orang yang ada melakukan ceremonies atau event yang ada itu tadi, ada artifak atau apa ya istilah gampangnya ya, produk gitu ya, produk dokumen yang isinya artifak itu adalah product backlog, sprint backlog, dan burn down chart gitu. Jadi dari framework ini bisa kita ambil garis besar, ada orang-orang di situ yang punya roles atau tanggung jawab responsibility sendiri-sendiri, di mana masing-masing menjalankan sebuah event atau ceremonies atau kegiatan yang di situ berdasarkan artifak dan juga menghasilkan artifak gitu. Kita bahas lebih mendalam tentang Scrum Rules tadi. Product owner, ada tim, ada Scrum Master. Nah, product owner itu biasanya one person ya, satu orang gitu, yang bertanggung jawab terhadap product backlog.
product backlog itu mencakup scope atau batasan dari sebuah softwarenya, kemudian fitur-fitur atau requirement yang ada. Dan dia juga bertanggung jawab untuk menentukan prioritas mana sih dari fitur-fitur ini yang harus diselesaikan dalam sebuah sprint. Gitu. Kemudian tim sendiri adalah anggota beberapa orang yang terdiri dari ada developer, ada tester, ada desainer gitu ya, dan beberapa tim lain seperti DBA mungkin seperti itu ya, yang masing-masing tim memiliki behavior atau karakteristik yang self-organizing atau self-organized. Jadi bisa manage dirinya, menempatkan posisinya, mengetahui task-nya itu seperti apa berdasarkan arahan dari product owner maupun dari Scrum Master gitu. Nah, Scrum Master sendiri itu memfasilitasi orang yang bertugas atau mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dari proses Scrum itu sendiri. Jadi proses yang ada di Scrum itu seperti event-event tadi itu, Scrum Master ini yang akan memfasilitasi agar prosesnya itu berjalan dengan baik, tidak ada distraksi, tidak ada distraksi dari eksternal, dan memastikan bahwa pekerjaan itu masih dalam time boxes, jadi masih dalam kurun waktu yang sesuai gitu. Itu adalah Scrum Master. Kalau kita lihat di diagram ini, jadi product owner itu dia mendefinisikan dari sprint goal. Sprint goal itu apa? Jadi sebuah statement yang akan dicapai dari satu proses sprint gitu. Statement misalkan nih contohnya kayak apa? Misalkan sebagai statementnya misalkan dalam satu sprint adalah menghasilkan fitur shopping chart misalnya, shopping chart yang bisa berjalan sesuai dengan sub-fitur yang ada gitu. Artinya adalah menyelesaikan fitur shopping cart gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh sprint goal gitu. Di mana sprint goal itu tadi akan di breakdown jadi sprint atau task kecil atau sub-fitur untuk melengkapi fitur shopping cart itu tadi. Nah, product owner, dia juga memaintain atau mengelola, merawat dari product backlog itu, karena dia juga berkomunikasi secara langsung dengan stakeholder tentang kebutuhannya, requirement-nya, dan juga hal-hal yang perlu di-improve dari sebuah software itu sendiri. Nah, dari stakeholder yang menyediakan feedback, arahan, atau yang tentunya keinginannya atau ekspektasinya apa itu tadi, nah itu tersampaikanlah ke product owner mengidentifikasi, mengklarifikasi kebutuhan dari stakeholder berdasarkan analisanya dia. Nah, kemudian tim ini akan mendefinisikan, menyebutkan komitmennya terhadap task yang ada di sprint. Artinya tim itu akan memilih task mana yang bisa dia prioritaskan dalam satu sprint itu sendiri. Jadi dia berkomitmen untuk menghasilkan atau menyampaikan hasil, deliver hasilnya atas sebuah sprint goal yang ada. Nah, kemudian di sini tim juga bisa mendapatkan feedback dari stakeholder, di mana di sini garisnya terputus ya. Artinya stakeholder feedback tadi kan perlu diklarifikasi dulu oleh product owner gitu. Jadi masukan dari stakeholder tetap melalui product owner dulu, baru masuk ke tim. Nah, Scrum Master ini memfasilitasi proses Scrum yang ada ya, dan juga sebagai pelatih gitu ya dalam menjalankan proses Scrum itu.
Dia adalah seorang expert yang memang di bidang Scrum ini. Sudah ada sekitar berapa ratus ribu gitu ya, kalau data yang saya baca itu, orang-orang yang sudah certified Scrum Master. Jadi ada sertifikasinya sendiri untuk menjadi Scrum Master ini, gitu. Jadi tentang roles dan keterkaitan dari masing-masing roles, responsibility-nya itu bisa kita ketahui dari diagram ini secara singkat, secara konseptual seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya, ceremonis event yang pertama adalah backlog grooming. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui tadi bahwa yang bertanggung jawab mengelola memanage backlog itu adalah tanggung jawab dari product owner. Nah, di backlog grooming ini tugasnya product owner adalah memastikan bahwa backlog itu benar-benar mengakomodir item-item yang relevan dari requirement yang sudah diidentifikasi, dari feedback yang sudah diidentifikasi dan dianalisa. Jadi requirement yang ada itu memang si product owner ini memastikan bahwa requirement yang ada itu tertuangkan dengan betul gitu ya, dengan betul pada backlog. Jadi backlog itu berisi requirement dari sebuah produk gitu. Nah, dan dia juga memastikan prioritas dari masing-masing backlog ini, sehingga backlog itu tadi atau fitur-fitur requirement itu tadi bisa dipahami oleh seluruh tim dan juga bisa tahu tujuannya dari fitur ini itu seperti apa, dari produk yang akan dibuat itu objektifnya atau tujuannya, goal-nya itu seperti apa. Nah, biasanya proses ini kalau ketentuannya typically itu tidak lebih dari 2 jam untuk proses dari backlog grooming ini. Biasanya sih backlog grooming ini itu dilakukan setiap minggu ya. Setiap minggu sebelum sprint selanjutnya dimulai. Jadi kalau sprintnya mengambil, misalkan katakanlah sprintnya 2 minggu sekali, maka setelah 2 minggu itu tadi, atau 1 minggu sebelum sprint berakhir, itu si product owner itu akan melakukan backlog grooming ini. Jadi dia analisa gitu kan, prioritasnya mana, sehingga di sprint selanjutnya dia udah punya ini goal, udah punya tujuan gitu, sprint selanjutnya itu harus menyelesaikan task yang mana gitu. Oke. Nah, kemudian sprint planning. Nah, sprint planning ini yang terlibat tidak hanya product owner aja ya. Jadi kalau product owner tadi sudah mengatur backlog yang ada atau requirement yang ada dituangkan ke dalam sebuah task, kumpulan task atau backlog gitu. Nah, kemudian secara bersama dengan tim gitu ya, kita bisa melakukan meeting untuk planning dari sprint. Jadi kita akan menentukan sprint goal-nya apa gitu ya. Sprint goal-nya apa, misalkan tadi ya menyelesaikan fitur shopping cart gitu. Nah, untuk mencapai sprint goal itu, sprint backlog apa aja yang harus kita kerjakan, yang harus kita ambil gitu untuk menghasilkan sebuah produk shopping cart gitu. Nah, sprint goal itu tadi dihasilkan dari menganalisa dan mengevaluasi produk backlog gitu ya, yang kemudian dipilih oleh tim berdasarkan kapasitas mereka yang mampu diselesaikan itu yang mana gitu. Nah, kemudian kalau sprint backlog itu sendiri dihasilkan dari ini ya, berdasarkan business condition, produk yang ada dan teknologi yang digunakan, requirement itu tadi ditentukan bagaimana agar sprint itu bisa
goal-nya bisa tercapai. Nah, backlog mana yang perlu dipakai gitu ya. Sprint backlog atau task ya, betul seperti tadi. Dari user story yang ada atau fitur-fitur atau requirement list yang sudah didiskusikan dengan stakeholder. Nah, kita juga bisa mengestimasikan sprint-nya itu waktunya kan 2 minggu nih misalkan. Nah, setiap task itu bisa kita estimasikan juga di sprint planning ini, kira-kira masing-masing task itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu berapa lama. Biasanya kita selain weekly atau 2 minggu sekali itu, 2 minggu sprintnya, masing-masing task itu biasanya kita juga diskusikan yang kita lakukan hari ini dalam 1 hari atau dalam 24 jam itu task apa saja yang bisa diselesaikan gitu. Jadi tim developer misalkan ya, tim developer akan memilih task atau backlog di mana untuk 2 minggu ke depan yang kerjakan adalah A, B, C, D, E. Di hari ini saya akan mengerjakan A dan B gitu. Jadi dia tahu kapasitasnya gitu, bahwa dia mampu untuk menyelesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, sehingga sprint goal itu bisa tercapai atau produk itu bisa rilis atau bisa dihasilkan sehingga bisa di-deliver ke klien, sub produk ya, yang merupakan realisasi dari sprint goal. Nah, biasanya di sini kan ada high level design. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita kan sempat membahas high level dan low level. Kalau high level ini artinya desain aplikasinya itu sudah secara keseluruhan ya, menyangkut infrastruktur, UI, UX, kemudian use case-nya mungkin ya, untuk bagaimana flow-nya dari fitur itu berjalan, itu sudah semuanya sudah terdefinisikan di proses sprint planning ini, karena di hal itu tertuang pada sprint backlog atau task yang ada gitu. Nah, nanti seperti apa sih rupanya sprint backlog, task itu, user stories? Bingung nih membayangkannya. Nanti akan saya kasih lihat bagaimana implementasinya pada tools yang bisa kita gunakan gitu. Yang biasa kita gunakan, kebetulan kalau di tim saya itu biasa menggunakan Trello gitu. Tapi Jira pun saya pribadi pernah menggunakan dengan tim yang lain, namun untuk tim saya yang di Oxio itu biasanya menggunakan Trello. Nah, kemudian nih sprint, jantung dari Scrum itu sendiri. Nah, sprint itu adalah sebuah periode waktu yang sebuah periode waktu yang sudah ditentukan, di mana dalam kurun waktu tersebut Scrum Team harus bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah increment atau sebuah proses dari subproduk yang ada gitu. Nah, ini jadi dia waktu yang digunakan untuk bekerja bersama seluruh anggota tim untuk menyelesaikan suatu kumpulan task gitu ya. Biasanya umumnya itu biasanya 2 minggu. Nah, kalau dari DevBase, dari scrum.org sendiri dia menyarankan semakin kompleks pekerjaan itu, seharusnya sprint-nya akan lebih pendek gitu. Karena kita tidak tahu gitu kan ya. Semakin kompleks kita itu semakin ini biasanya. Semakin kita kerjakan kita akan semakin bertanya-tanya, prosesnya itu kok gini ya, kalau ada hal semacam ini terjadi di lapangan bagaimana ya? Nah, makanya di sini disebutkan the more complex the work and the more unknowns. Jadi semakin kompleks itu semakin banyak kita hal yang tidak tahu. Bukan dalam artian kita nggak ada analisa ya, tetap ada analisa, tapi biasanya kalau proyek-proyek yang besar itu seiring kita menjalankan atau developing the software, kita akan menyadari gitu, ada proses-proses yang masih menjadi tanda tanya gitu, masih menjadi tanda tanya kalau ada contohnya, kalau ada kasus seperti ini bagaimana sistem akan menghandle-nya gitu, macam-macam gitu ya. Nah, makanya ketika project itu makin besar harusnya sarannya nih sprint-nya itu lebih diperpendek karena increment-nya itu perlu lebih
banyak. Sehingga ketika increment-nya itu lebih banyak, artinya kita lebih cepat untuk mendeliver ke klien nih dari sub-produk itu, deliver fitur-fiturnya, sehingga kita lebih cepat menerima feedback dari klien karena kita tahu kompleksitas dari proyeknya itu cukup luas cakupannya. Kalau kita semakin lama sprint-nya, artinya kita semakin lama dong untuk ngedeliver ke klien. Nah, kita akhirnya takes time juga untuk dapatkan feedback dari klien itu sendiri. Tapi itu saran ya, semuanya kembali up to your team gitu ya. It's really up to your team dan tidak perlu takut untuk bahwa dengan adanya perubahan nanti akan nggak bakalan berhasil nih, nggak akan, it's not working gitu kan ya, gagal gitu. Jadi 2 minggu itu adalah biasanya, dan semakin besar proyeknya, kompleksitasnya disarankan lebih singkat waktunya. Tapi itu saran, semuanya kembali ke tim, di mana kita tadi kan saling terbuka gitu ya tentang kapasitas kita juga gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira sprint yang paling fit dengan tim kita itu berapa lama, 1 minggu kah, 2 minggu kah, 3 minggu kah, atau 4 minggu gitu. Tapi jangan sampai lebih dari 1 bulan gitu ya. Nah, selama proses sprint ini ya, skop dari fitur-fiturnya atau fitur-fitur itu sendiri itu masih bisa dinegosiasikan ya antara product owner dan juga tim developer-nya jika memang dibutuhkan. Karena product owner tentunya kan masih keep in touch gitu sama stakeholder-nya, sama customer-nya gitu. Karena salah satu inti inti dari Scrum itu sendiri adalah ini, adaptif terhadap perubahan dan juga tidak takut bahwa dengan adanya perubahan itu kita akan mendelay atau bahkan mencapai kegagalan dari produk itu sendiri. Itu adalah salah satu manifestonya Agile juga ya, yang diterapkan di sprint ini. Gitu. Semua event ya, mulai dari perencanaan sampai sprint retrospektif itu ya terjadi dalam satu sprint ini. Jadi dalam satu sprint itu ada sprint planning, ada sprint review, sprint retrospektif, itu terjadi dalam satu sprint. Nah, setelah interval waktu tertentu sprint itu ditetapkan, nah sprint ini harus tetap konsisten dijalankan ya sepanjang periode development itu tadi. Nah, hal ini juga bisa membantu tim kita untuk belajar dari pengalaman dan menerapkan knowledge yang dia dapat pada sprint yang akan datang gitu. Jadi dalam satu sprint itu kita kan bisa belajar gitu ya. Ketika ada obstacle seperti ini, ketika ada feedback seperti ini, bagaimana cara menanganinya, bagaimana kita adaptif dalam meresponnya, sehingga di next sprint kita bisa menerapkannya lebih baik gitu. Kemudian event selanjutnya adalah daily scrum meeting atau stand up meeting ya. Biasanya ini dilakukan daily atau harian. Di situ juga disebutkan super short meeting karena biasanya cuma 15 menit ya sebagai guidance aja ya. Kembali lagi ke masing-masing tim mau menjalankannya berapa menit gitu. Jadi keep it simple gitu di daily scrum meeting ini. Nah, tujuannya dari daily scrum meeting ini adalah memastikan bahwa setiap orang itu kita to be on the same page gitu. Kita dalam batasan yang sama, dalam perspektif yang sama gitu. Yang berkaitan dengan sprint goal itu sendiri. Biasanya ini di sini kan ada juga biasa disebut daily stand up, karena biasanya memang kita
selain stand up maksudnya di sini biar cepet-cepet juga, kita juga biasanya meeting-nya emang sambil berdiri gitu, pagi-pagi gitu sebelum kita melaksanakan seluruh task kita ada daily stand up meeting atau daily scrum meeting gitu. Apa yang dibahas di waktu yang singkat itu? Kan kita nggak cuma satu orang ya, ada tim-tim lain gitu kan, masing-masing orang ini speak up gitu tentang apa yang kemarin dilakukan kan pagi nih, jadi bahas yang kemarin. Kemarin itu dia udah ngelakuin apa aja. Nah, hari ini planning-nya tuh mau ngerjakan task yang ABC gitu misalkan ya. Dan kemarin ketika ngerjakan task D dan E itu obstacle-nya yang ditemui atau halangan yang ditemui, kesulitan-kesulitan yang ditemui apa. Akan tetapi pada meeting ini meskipun kita membahas tentang kesulitan yang ditemui, itu di sini kita tidak membahas tentang secara detail bagaimana untuk resolve problem itu, karena tentunya itu akan membuat waktu jauh lebih lama. Kenapa sih kok dibuat simple cuma 15 menit aja? Agar karena kita kan di sprint ini harus ini ya, waktu itu sangat penting gitu ya, harus benar-benar cepat gitu. Jadi daripada berlama-lama di meeting, tapi kita lebih memprioritaskan tentang developing software itu sendiri gitu. Jadi tetap ada pembahasan tentang obstacle, namun tidak secara detail sampai penyelesaiannya, sampai harus berbeda pendapat, debat-debat gitu, nggak seperti itu ya. Jadi di sini pun ketika tim biasanya menjumpai gitu ya, kemarin saya mengajarkan fitur login nih, Mas product owner misalkan ya, fitur login. Nah, saya ternyata ini ada kesulitan di API-nya gitu. Tapi kemungkinan API-nya ini masalahnya adalah karena ABC gitu. Jadi kita menyebutkan seperti itu. Jadi plan-nya hari ini saya masih mau resolve isu ini. Terkait isu ini mau saya resolve dulu. Kemudian lanjut ke fitur atau task selanjutnya. Nah, contohnya kayak gitu ketika ada obstacle yang dikerjakan dari hal kemarin gitu. Oke, kemudian sprint review. Nah, di akhir dari sprint atau anggaplah kita mengambil satu sprint itu adalah 2 minggu, di akhir dari 2 minggu itu kita biasanya demo ya, review, kita demokan apa yang sudah kita lakukan di sprint itu, kemudian kita review dan di situ kita akan tahu juga gitu kan ya, mana yang memang fitur yang memang benar-benar udah selesai gitu dan juga masih dalam proses yang masih perlu di-improve gitu. Di situ kita review. Nah, biasanya sih maksimal 4 jam untuk sprint yang 4 minggu. Artinya kalau untuk sprint yang 2 minggu itu maksimal bisa 2 jam. Tapi kembali lagi itu maksimal ya. Biasanya sih lebih cepat nggak sampai 2 jam udah selesai sih kalau memang sprint goal-nya itu nggak yang terlalu besar gitu ya. Nah, biasanya sih yang didemokan itu adalah di item-item dari backlog atau item-item dari task yang statusnya memang sudah done ya, sudah done. Artinya di sini sudah di testing oleh tester gitu ya, sudah mengalami proses review pada proses sprint itu sendiri. Sebelum sprint review ada tentunya dalam proses development kita kan punya tester nih. Ketika dia men-testing task kita, si tester akan memberikan review. Misalkan dia gagal nih fiturnya ya, subfitur itu gagal nggak sesuai dengan requirement, maka tester akan memberikan list dari isu itu tadi, isu atau yang gagal itu tadi, atau ketika task itu sukses, ternyata masih ada suggestion atau saran dari tester, itu juga bisa review seperti itu ketika di dalam proses sprint. Nah, yang direpresentasikan di sprint review atau didemokan adalah yang statusnya sudah done, artinya nggak ada isu, nggak ada suggestion dari tester maupun dari product owner atau tim lainnya gitu, sehingga memang benar-benar task ini sudah dianggap selesai. Jadi setelah di showcase di sini di sprint review bersama tim ini bisa
product owner ini bisa memutuskan apakah produk dari sprint ini bisa rilis atau masih perlu di increment lagi, masih perlu di adjust lagi gitu ya. Jadi ketika masih perlu di-adjust lagi, otomatis dimasukkan di sprint yang selanjutnya gitu. Sehingga kalau misalkan udah bisa rilis, artinya itu bisa di handover ke klien dan kita bisa menerima feedback dari hasil atau produk dari sprint itu tadi. Atau biasanya sub fitur gitu ya, atau satu fitur misalkan kayak gitu. Nah, kemudian selain itu di sini itu biasanya product owner itu juga ini menganalisa ulang produk backlog-nya berdasarkan sprint yang ada. Karena bisa jadi di sprint ini ada yang masih dia berdasarkan analisa masih perlu dimasukkan di increment lagi. Nah, makanya dia di sini juga melakukan backlog grooming yang mungkin 1 minggu kemarin dia udah melaksanakan backlog grooming, tapi ketika sprint review ini dia juga biasanya bisa tahu lagi nih, oh ternyata dari sprint yang udah dijalankan masih ada task yang perlu dimasukkan di sprint berikutnya atau di increment berikutnya gitu. Oke, selanjutnya yang event yang terakhir nih. Oke. Adalah sprint retrospektif. Jadi di proses ini, di event ini adalah di mana ketika seluruh tim nih biasanya itu bareng-bareng gitu ya, untuk mendokumentasikan, mendiskusikan apa yang berhasil dikerjakan dan apa yang tidak bisa dicapai dalam sebuah sprint itu atau tidak berhasil atau fail gitu ya dalam sebuah sprint itu gitu. Kemudian juga biasanya juga di sini tidak hanya membahas tentang produk, apa ya istilahnya, tidak hanya membahas tentang progres yang sudah dihasilkan, tapi kita juga berbicara tentang ini, people or relationship ya, maksudnya itu keterbukaan kita gitu ya, tentang apa sih yang perlu di-improve gitu ya, ketika saya menjalankan sprint ini gitu, kayak refleksi diri semacam kayak itulah, semacam kayak itu, kayak curhat juga bisa di sini, di sprint retrospektif ini gitu ya. Biasanya memang ini dilakukan apa sih biasanya dilakukan untuk mengimprove ya, improve untuk sprint berikutnya gitu ya, untuk sprint-sprint selanjutnya gitu. Nah kemudian, jadi di sini kan each team member reflect on what went right and areas for improvement. Jadi kayak refleksi gitu ya, apa sih yang sudah berhasil dicapai dan apa yang perlu di-improve gitu. Jadi ini diambil setiap selesai sprint atau setelah sprint review gitu kan, dia lanjut sprint retrospektif dan barulah nanti di-plan untuk sprint selanjutnya gitu. Biasanya typically emang 15-30 menit dan maksimum itu biasanya 1 jam sampai 1 jam setengah ya untuk sprint yang 2 minggu. Nah, makanya di sini should be maximum 3 hours untuk 4 minggu dalam 1 sprint gitu. Karena biasanya kalau di tim saya sendiri itu kadang 1 minggu, kadang 2 minggu untuk sprint-nya gitu. Jadi kalau untuk yang 2 minggu itu sekitar 30 menitan itu udah bisa dibilang cukup gitu ya. Memang bisa lebih sih, bisa sampai 1 jam juga gitu. Tergantung hal-hal yang didiskusikan. Jadi tidak hanya terbatas tentang sprint itu sendiri, tapi juga tentang project-nya itu sendiri, tools-nya, atau itu tadi refleksi tentang mungkin tentang komunikasi antar tim seperti itu, kayak gitu. Nah selanjutnya proses-proses itu tadi kita kan menyebutkan ada product backlog, ada task gitu kan. Nah sebenarnya itu adalah hal-hal yang terlibat dalam proses itu sendiri.
Nah, produk backlog ini adalah salah satu list utama ya. Memang list utama yang dibutuhkan gitu, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sprint itu, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah produk. Nah, biasanya memang tugasnya seperti yang kita ketahui tadi bahwa ini adalah responsibility-nya dari product owner atau product manager gitu ya. Tapi kalau di Scrum itu product owner ya, yang khusus dari rules-nya. Nah, backlog ini sendiri merupakan list ya, list-list dari requirement, fitur, kemudian juga feedback dari klien itu juga bisa kita masukkan ke product backlog. Karena kita kan udah tahu nih analisa awalnya nih requirement-nya seperti apa gitu kan, requirement-nya apa aja. Nah, itu kita tuangkan di product backlog ini. Jadi backlog itu adalah kumpulan dari task-task ya, task-task yang sudah ada berdasarkan requirement itu tadi. Nah, biasanya product backlog ini, habis product backlog itu akan dalam satu sprint dia akan dipindahkan dalam sebuah list yang kita sebut dengan to-do list gitu ya. Jadi dalam satu sprint itu task-task apa aja yang akan dilakukan, ditaruh dalam to-do list, dalam 2 minggu itu harus menyelesaikan itu. Kemudian di harian atau di sprintnya, di tugas hariannya selama 24 jam, dari to-do list ini akan dipindahkan ke yang tugas yang hari ini gitu. Nah, biasanya atau in progress gitu ya, in progress yang hari ini dikerjakan gitu. Jadi dari requirement-nya itu dituangkan di user story. Nah, user story ini setiap part-nya atau setiap task-nya itu dituangkan ke dalam kumpulan-kumpulan list atau kumpulan-kumpulan task yang disebut dengan product backlog. Nah, di sini product owner juga mengestimasikan kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama, sehingga dia juga bisa memprioritaskan juga berdasarkan tingkat kesulitannya, tingkat kebutuhannya dari sebuah fitur atau requirement itu. Nah, setiap tim juga nanti bisa memberikan saran perubahan gitu ya, saran perubahan terhadap backlog yang ada gitu. Jadi ini selalu update gitu ya, selalu update gitu dalam satu sprint. Update-nya dalam artian mungkin enhancement gitu. Jarang sih kalau update-nya sampai perubahan besar gitu ya, perubahan besar fiturnya gitu. Sangat jarang. Biasanya sih lebih ke enhancement dari fitur-fitur itu sendiri gitu. Nah, itu tadi kan saya bilang to-do list gitu ya. Kemudian yang dilakukan dari backlog yang ada dipindahkan menjadi sprint, di list sprint atau backlog-backlog yang harus dilaksanakan dalam satu sprint gitu. Nah, sprint yang di dalam satu sprint ini memang biasanya konten dari task-task yang memang sudah sama-sama komit gitu ya antar anggota tim untuk mencapai sebuah goal. Misalkan nih, backlog-nya fiturnya itu kan banyak banget dari sebuah aplikasi e-commerce misalkan ya. Produk backlog-nya itu banyak, mulai dari login, add to cart, shopping, terus misalkan payment gitu kan, ada proses macam-macam. Nah, dalam satu sprint itu goal-nya misalkan, dalam satu sprint itu dia akan menyelesaikan payment proses gitu goal-nya. Nah, maka yang masuk di list dari sprint backlog ini adalah task-task yang berhubungan dengan payment itu sendiri. Artinya kayak fitur-fitur shopping cart atau login misalkan, atau fitur-fitur lain misalkan profile kayak gitu, itu tidak dimasukkan di sprint itu sendiri, di list task yang ada dalam satu sprint itu, gitu. Jadi kenapa product owner perlu menyusun prioritasnya, karena contohnya yang tadi, dalam satu sprint mau menyelesaikan payment ya, misalkan payment fitur atau goal-nya menyelesaikan payment, subproduct atau fitur payment. Nah, otomatis ketika perlu menyelesaikan
fitur payment, kita perlu dong profil itu harus terisi karena kita perlu misalkan verified NIK-nya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita juga perlu dong list dari produk yang dijual di e-commerce itu apa aja. Nah, makanya di awal si product owner itu harus bisa memprioritaskan mana nih yang harus diselesaikan dulu. Karena ada yang jadi ini berelasi gitu kan ya. Kalau fitur ini nggak akan bisa diselesaikan sebelum fitur yang lain dikerjakan gitu. Atau fitur ini bisa diselesaikan bersamaan dengan fitur yang mana gitu. Oleh sebab itulah kenapa diperlukan yang namanya tadi memprioritaskan dari backlog itu sendiri. Nah, dari backlog yang masuk ke task-task yang masuk dalam satu sprint, itu selain di develop, di proses di coding ya, di programming, di developing gitu, itu juga harus di testing, kemudian juga didokumentasikan, dan biasanya belum di deploy sih, biasanya memang masih di staging area ya, untuk dilakukan testing dan integrasi ya. Nah, untuk mencapai dari komitmen dari tim itu sendiri. Apa komitmennya untuk menyelesaikan goal dalam satu sprint itu? Di mana goalnya tadi contohnya misalkan menyelesaikan fitur payment gitu kan. Nah, apa sprint goal itu tadi? Nah, itu ya. A short statement ya, sebuah statement singkat dari task atau pekerjaan yang harus dijadikan fokus, yang harus diselesaikan dalam satu sprint. Contohnya misalkan tentang aplikasi database ya. Contoh sprint goal-nya adalah membuat sebuah aplikasi yang bisa berjalan di SQL Server, dan juga di Oracle. Nah, itu adalah goal-nya gitu. Kalau tadi e-commerce misalnya membuat sebuah fitur payment gitu ya, membuat sebuah fitur payment yang bisa menerima pembayaran lewat virtual account. Nah, misalkan seperti itu ya. Gitu. Itu adalah contoh sprint goal-nya gitu. Sehingga kita bisa tahu kan task apa aja nih yang perlu dikerjakan untuk mencapai hal itu gitu. Nah, yang terakhir setelah semuanya dikerjakan, event-eventnya dan juga artefak-artefak yang terkait, di akhir kita akan mengetahui atau bisa dibikin burn down chart ini ya. Jadi di burn down chart ini kita akan mengetahui dari sprint itu total jamnya berapa lama ya, total jamnya berapa lama, misalkan dalam sprint pertama itu berapa jam, di mana berapa jam itu digabungkan ya dari semua, misalkan developernya ada 3 misalkan ya, ada 3. Nah, developer yang satu ini dalam hariannya itu kita kan bisa estimasi ya, dalam harian itu ada berapa jam yang dia laksanakan, kemudian di testing itu berapa jam. Nah, itu kemudian dikumpulkan menjadi dalam satu sprint, berapa total jam yang dikerjakan, dan sehingga kita tahu masih ada pekerjaan-pekerjaan apa aja yang belum dikerjakan, dan waktu yang dibutuhkan lagi itu kira-kira berapa lama gitu. Jadi ini memperlihatkan korelasi antara waktu dari progres yang dibuat oleh tim dan juga dari requirement atau pekerjaan yang masih menunggu gitu ya, atau yang sudah terselesaikan gitu. Nah, biasanya untuk bikin ini itu biasanya ada aplikasinya ya. Nah, kalau sempat ada di Jira itu ada nanti, karena di Jira ketika kita mengkoneksikan Jira itu dengan misalkan kita deployment-nya, proses development-nya pakai version control system kayak Git misalkan, GitLab, atau kalau dari produknya Atlassian, kalau kita tadi pakai Jira ada Bitbucket gitu kan ya. Nah, itu saling terkoneksi kan antara Jira yang untuk project management, yang untuk nge-manage backlog tadi, kemudian untuk nge-manage code-nya itu ada di Bitbucket itu misalkan, kemudian untuk dokumentasi kita pakai Confluence namanya. Nah, ketika kita menggunakan satu tools yang satu ekosistem, dalam artian tadi ekosistem dari Atlassian ya, itu
kita bisa bikin burn dan chart ini otomatis dari beberapa tools yang saling tergabung tadi berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada gitu. Jadi kayak semacam kayak milestone gitu loh, semacam kayak milestone. Seperti itu. Nah, ini kalau dari keterangan yang kita bahas tadi, dalam satu sprint, jadi ini ada sprint cycle ya. Dalam satu sprint itu di situ ada product backlog, ada sprint backlog, dan juga increment atau demo yang masing-masing mendukung beberapa proses, yaitu sprint planning ya, sprint planning di mana di situ ada product backlog yang diplankan dalam satu sprint itu apa yang harus dicapai. Nah, kemudian selama sprint itu berjalan ada daily scrum ya. Daily scrum membahas tentang yang berhubungan dengan sprint backlog, apa yang sudah dikerjakan, yang akan dikerjakan, atau hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengerjaan itu sendiri. Kemudian setelah satu sprint itu selesai, maka akan diadakan sprint review, di mana di sprint review ini kita melakukan demo. Dari demo itu kita bisa tahu mana yang bisa rilis, mana yang perlu di increment lagi atau di proses enhancement lagi, dan setelah itu ada sprint retro atau sprint retrospektif, atau yang tadi kita review secara keseluruhan ya. Setelah review kita ada membahas tentang apa yang berjalan dengan baik, apa yang enggak, mana yang perlu diimprove dari masing-masing kita gitu kan. Seperti itu. Itu adalah satu sprint cycle. Sprint cycle atau dalam 2 minggu itulah yang dilakukan. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu gitu ya. Nah, jadi itu tadi diagram tadi adalah di sini ya, yang 1 until 4 week sprint ini. Nah, setiap dalam satu sprint itu kan pasti ada satu hari atau 24 jam, di mana di dalam 24 jam itu pasti ada yang namanya daily scrum meeting. Daily scrum meeting. Nah, di sini tadi dari setiap aktivitas kita itu kita bisa kolektifkan ya, kolektif akhirnya menjadi burn down atau up chart gitu. Nah, di sini yang terlibat adalah tim dan juga Scrum Master. Scrum Master yang memfasilitasi ya tentunya ya, agar Scrum ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang dilakukan dalam satu sprint tadi, kan tadi ada sprint backlog gitu kan ya, ada sprint backlog, ada planning, ada product backlog. Nah, di mana product backlog ini adalah list yang fitur-fitur atau user story yang diperlukan ya, yang disusun oleh product owner. Jadi ini adalah diagram framework Scrum dalam satu image gitu ya, yang product owner dapat dari seluruh stakeholder, baik itu dari tim eksekutif, dari tim itu sendiri. Tim itu sendiri artinya tim roles ya, ada developer dan kawan-kawan tadi, dari customer, dari end user gitu. Nah, itu dituangkan dalam product backlog ini. Kemudian, di sprint planning meeting, product backlog dipilih. Ketika goal sudah di-set, maka tim akan mengambil atau memutuskan mana dari product backlog ini yang masuk pada sprint yang akan dikerjakan itu. Nah, di sini ada sprint backlog atau task breakout. Jadi kayak tadi kan goal-nya big backlog-nya adalah payment yang bisa menerima virtual account tadi ya. Nah, di situ ada subtask apa aja, misalkan developing API-nya, developing UI UX-nya. Nah, kan ada macam-macam sub. Nah, itu. Terus dilakukan sprint dan daily setiap 24 jam dilakukan hal itu tadi. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan sprint review oleh seluruh anggota tim ya. Sprint review setelah finish maka atau dinyatakan rilis, ini di handover ke end user atau klien. Setelah itu baru melakukan sprint retrospektif. Itu adalah gambaran umumnya untuk proses Scrum ini. Oke.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sudah jam berapa sekarang? 16 kurang 14 menit lagi. Oke, saya langsung masuk ke ini ya, understanding the user story. Gimana sih membuat, di sini kita akan belajar gimana membuat user story. Kalau teman-teman cek di Google Classroom-nya sudah saya upload contoh dari user story. Jadi di user story ini kita membuat deskripsi singkat dari sebuah fitur yang simple, singkat, tapi ini bisa dipahami oleh seluruh tim dan juga mewakili dari perspektif dari klien kita yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu ya. Kemudian kemampuan dari fitur-fitur itu juga tertuang di situ. Biasanya sih kita perlu untuk mendiskusikannya dengan klien ya terkait hal ini. Jadi apa yang sudah didiskusikan tadi kan, kalau di diagram apa yang sudah diterima product owner dari stakeholder, klien, dan kawan-kawan tadi dituangkan di product backlog. Nah, product backlog itu isinya adalah user story ini ya. Jadi general explanation dari sebuah fitur software yang ditulis, dituangkan dalam perspektif end user gitu. Jadi kenapa? Gimana sih maksudnya dalam perspektif end user itu? Nah, kita masuk ke contoh nanti ya biar lebih gampang. Manfaatnya apa untuk bikin user story ini? Jadi biar ketika kita membuat list fitur itu kita fokus pada user. Jadi to-do list ini fokus kepada task yang harus di check off gitu ya. Di check off. Dan dengan adanya story ini kita fokus untuk solving problem untuk real user kita gitu. Kemudian juga dia enable collaboration karena di situ kita ada kolaborasi langsung dengan stakeholdernya. Kemudian drive creative solution. Ketika user stories itu encourage the team untuk berpikir secara kritikal dan kreatif bagaimana untuk mencapai sebuah goal itu dengan best way-nya gitu. Berdasarkan tapi tetap dalam kerangka pencapaian sesuai dengan requirement yang ada. Kemudian stories create momentum. Kenapa kok bisa gitu? Karena setiap kita menyelesaikan user story atau task ya, tim development itu akan enjoy gitu ya, enjoy menikmati bagaimana dia berhasil menyelesaikan sebuah challenge gitu ya, small win gitu ya, small win. Nah, ketika hal itu terjadi itu tentu akan driving momentum yang baik gitu. Ketika seperti itu kita lagi on fire gitu kan, semangat, itu akan mendrive momentum yang baik untuk tim gitu. Nah, user story itu sendiri itu kalau tadi kita kan ada backlog gitu ya. Apa aja sih yang atau hierarkinya itu kayak gimana? Ketika requirement itu dituangkan secara detail, itu akan masuk ke dalam story ini, story atau task, atau bisa jadi lebih detail lagi atau subtask. Nah, ketika story itu tadi lebih general secara fungsional, itu disebut epic. Nah, multiple epic ini disebut inisiatif. Contohnya nih, epic 1. As a user, sebagai seorang user, saya bisa melakukan backup melakukan seluruh backup ya ke hard drive saya, sehingga saya dapat melakukan recovery data ketika terjadi kehilangan data. Nah, di sini adalah yang disebut dengan perspektif user. Sebagai seorang user, saya ingin ditulis seperti itu. Nah, ini kan general, makanya dia disebut epic 1. Kenapa kok general? Di sini kan masih ada misalkan sebagai super admin gitu kan. Sebagai super admin itu harus dia bisa menspesifikasikan file atau folder yang di backup berdasarkan file size-nya, create atau date create-nya atau modified date-nya dan lain-lain. Kemudian masih bisa di breakdown lagi epic 1 ini menjadi user story yang kedua. Jadi sebagai seorang end user misalkan ya, bisa mengindikasi folder yang not to backup so that my backup drive is filled up. Nah, jadi tidak
hanya bisa diisi dengan folder-folder yang dia inginkan, misalkan kayak gitu. Nah, jadi epic itu adalah user story yang mengcover fungsionalitas yang lebih besar gitu ya. Ketika di breakdown lagi itu menjadi user story, beberapa user story. Nah, gitu. Oke, kita langsung ke framework-nya untuk membuat user story. Jadi template-nya, template. Misalkan as a type of user-nya, misalkan end user kah, atau admin kah, atau manager user kah, misalkan dalam sebuah aplikasi itu ada manager, ada end user, ada admin gitu, ada super admin ya. Nah goal-nya apa? Melakukan apa? Tadi contohnya adalah bisa melakukan backup. Sehingga ketika sum goal itu tercapai, alasannya kenapa gitu kan, sehingga atau akibatnya apa gitu. Nah, acceptance kriteria. Jadi ketika user story itu sudah ditulis tadi ya, harus ada ini list acceptance kriterianya atau list-list aktivitas ya yang harus dicapai agar satu user story itu bisa selesai. Nah, biasanya aktivitasnya itu mengandung kalimat-kalimat yang independen, artinya dia fokus spesifik ke satu user story itu, terus masih bisa dinegosiasikan, masih bisa diimprove gitu kan ya. Valuable artinya value-nya itu jelas gitu, bisa diestimasikan waktunya juga, kemudian dalam part yang kecil gitu. Karena kalau partnya besar nanti bukan lagi masuk ke user story gitu, kemudian dia bisa di testable, bisa di testing gitu. Ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh product backlog, to-do list dalam ini. Jadi di sini ada master dokumen, ini adalah epic-nya ya, master dokumen. Jadi fitur master dokumen itu adalah epic karena masih ada subfitur lagi kan, ada create, read, update, delete, dan lain-lain ya. Nah, ini user story-nya, as an user I want to see document history. Nah, itu adalah user story-nya. Ini adalah product backlog. Kemudian ketika ini sudah diprioritaskan, kemudian di sprint planning kita akan memilih backlog mana nih yang akan masuk ke sprint atau kita masukkan ke to-do list. Nah, in progress adalah task-task harian yang dilakukan oleh tim. Jadi in progress hari ini misalkan kayak gitu ya. Kemudian review di sini adalah setelah di in progress, ketika developer itu selesai, maka ini akan dipindahkan ke testing. Ketika di testing itu berhasil lolos uji, maka dia akan masuk ke done, ya selesai. Tapi ketika dia masih perlu dilakukan improvement atau terjadi kesalahan, maka dia masuk ke review. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh penggunaan Trello untuk memanage project dengan Scrum framework tadi. Oke, ini adalah akhir dari slide kita tentang introduction ke Scrum. Nah, saya akan kasih lihat secara langsung untuk ininya ya, apa itu Trello ini yang saya presentasikan ini tadi. Sebentar, saya stop sharing. Kemudian teman-teman bisa download user story-nya yang ada di ini ya, yang ada di Google Classroom. Saya buka Trello-nya, saya praktekkan ya. Saya present dulu. Nah, ini adalah contoh user story. Ini teman-teman bisa download ya, sudah saya taruh di Google Classroom. Nah, di sini ada software atau aplikasi di mana namanya adalah Internal Documentation System. Jadi ini mendokumentasikan sistem yang digunakan untuk wadah dari dokumen-dokumentasi yang ada di sebuah organisasi gitu. Epic-nya yang gampang aja, misalkan ini master employee. Jadi fitur dari master employee. Di mana fitur master employee itu kan masih bisa di breakdown lagi kan ya. Nah, di breakdown lagi menjadi
User story di sini satu epic mengandung berapa user story? 1, 2, 3, 4. Nah, dituangkan user story itu ingat dituangkan dalam perspektif sebagai seorang user. Jadi maka kenapa di sini sebutkan as an user I want to see my employee list. Nah, gitu. Nah, kemudian acceptance kriterianya apa? Nah, bagaimana, jadi acceptance kriteria tadi adalah aktivitas untuk bagaimana bisa mencapai satu user story itu. Misalkan user able to see list and search employee if user has management role or project management role. Artinya ketika dia nggak punya role ini dia nggak bisa gitu kan untuk melihat list dari employee, tidak bisa melakukan search dari employee. Dan ketika dia mempunyai management role atau project manager role, dia bisa melihat list dan juga bisa mencari employee yang dia butuhkan. Nah, kemudian user story selanjutnya, as an user I want to add new employee, ingin menambahkan employee baru. Acceptance kriterianya apa aja? Ada beberapa, kalau tadi cuma satu, ini ada beberapa gitu ya. Nah, ini ada ketika selesai, itu di-redirect kemana gitu kan. Ketika penambahan berhasil, itu apa yang terjadi? Oh, ternyata ada receive account information via email. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, detail assumption. Di sini adalah tambahan nih, misalkan kayak tadi. Dia able to fill employee data and submit form if user has management role. Nah, di situ ada to fill employee data. Nah, maksudnya detail assumption-nya apa? Fill employee data itu apa aja? Misalkan email, full name, password, and role. Nah, seperti itu contoh dari ini apa? Pembuatan user story. Kemudian di sini jika masih ada question ya, pertanyaan, bisa dituangkan di sini note-nya apa. Nah, ini tadi epic dan seluruh user story ini itu dituangkan ke tools yang related dengan project management, di mana di sini saya sebagai contoh menuangkannya, tim kita ada di Trello gitu ya. Di Trello. Nah, contohnya di sini ini sebenarnya semuanya udah masuk di done ya, hanya untuk keperluan ini saya masukkan kembali ke backlog. Nah, misalkan contoh ini ya. Master dokumen ini adalah epic. Kemudian ini adalah user story-nya. As an user, I want to see document history. Nah, kemudian ketika dia masuk ke testing, misalkan ada isu. Di sini isu itu adalah hal-hal yang error misalkan. Dari tester dia menemukan error, oh ternyata pagination-nya belum bisa. Nah, makanya di list di sini. Atau misalkan dia nggak punya error, tapi ada suggestion dari testernya atau dari product owner misalkan ya. Coba ini historinya diurutkan dari yang terbaru ke yang terlama. Nah, kayak gitu. Ini ketika checklist ini sudah terisi, otomatis di sini 100%. Nah, ketika dia masih ada isu, dia akan masuk ke proses review ini. Oke. Sebelum ke situ, dari backlog ini produk backlog sudah diprioritaskan sama product owner, kemudian kita melakukan sprint planning. Kita set goal bahwa kita bisa menyelesaikan epic master employee ya. Master employee yang bisa berjalan di staging area misalnya gitu ya. Nah, kita pilih user story dari master employee itu di satu sprint ini. Tentunya mungkin ada beberapa epic ya. Ini contohnya satu epic dalam satu sprint misalkan. Nah, setelah itu ketika sudah masuk di progres harian, ini tinggal pindahkan aja, gimana pindahkannya. Ini tinggal pindah-pindah gini aja, misalkan ini. Setelah oke, udah selesai, saya sebagai developer misalkan udah selesai gitu ya. Udah selesai, maka developer itu sendiri nggak perlu product owner yang mindah-mindahin ini. Jadi kita self organize kan ya di sini. Nah, jadi oh aku udah selesai nih, udah siap di testing. Kita masukkan ke testing dulu di sini. Testing, masuk ke testing. Dari hasil testing kita pilih apakah done atau review. Makanya di sini kenapa testing kok nggak setelah sini, tapi di antara review dan done gitu ya. Jadi kalau dia selesai masuk ke done. Misalkan ini nggak ada checklistnya nih, di sini kan ada checklist.
Ini juga ada. Jadi ini memang tugas yang dikerjakan oleh tim yang atas nama siapa, ini tim atas nama siapa gitu. Kalau udah selesai, kita taruh done. Nah, ketika yang udah di done ini, maka ketika ada event sprint review, inilah yang akan direview. Apakah sudah sesuai untuk di handover ke klien, ataukah masih perlu increment lagi, artinya dia masuk backlog lagi, dan seterusnya ini ya. Atau mungkin dia belum done, tapi masih ada beberapa review nih. Apa reviewnya misalkan? Oh ternyata masih ada 2 error. Ketika kita ada email yang sama, masih bisa masuk nih. Nah, jadi dia lakukan lagi. Kemudian atau ada suggestion, ada ini, tambah field konfirmasi password, misalkan seperti itu. Nah, saya sebagai developer nih, oh ada review nih, maka saya akan masukkan to do dulu nih.